Selamat malam, Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Pada malam ini, saya dan teman saya akan menjelaskan materi fintech atau finansial teknologi. Perkenalkan, ada saya, Mengatur Michael Daud, dengan NIM 2021 121 1007, dan ada teman saya bernama Isnaini Rahman Nurduhaliza dengan NIM 2021 121 1004. Oke, untuk pembukaannya itu kita akan menjelaskan tentang pengertian fintech. Fintech itu adalah gabungan antara teknologi dengan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mengembangkan inklusi keuangan atau penggunaan layanan keuangan. Fintech digunakan untuk membantu perusahaan, UMKM, dan konsumen mengelola operasi keuangan, proses, dan kehidupan mereka dengan lebih baik dengan memanfaatkan perangkat lunak. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada sejarah fintech. Di mana ada pertama era awal dimulai dari 1950 sampai dengan 1980. Fintech atau teknologi finansial bermula dari inovasi dalam sistem pembayaran. Pada tahun 1950, muncullah kartu kredit pertama, Diners Club Card, dan diluncurkan untuk menggantikan pembayaran tunai dengan sistem non-tunai. Kemudian pada tahun 1960-an, perbankan mulai menggunakan teknologi komputer untuk mengotomatisasi pencatatan keuangan. Dan juga pada tahun 1960, ATM atau Automated Teller Machine pertama kali diperkenalkan oleh Barclays Bank pada 1967.
Oke, masuk kepada era berikutnya. Era ini dinamakan dengan era digitalisasi, di mana mulai pada 1990 sampai dengan 2000, tahun 2000-an. Pada tahun 1990, internet mulai digunakan secara luas, membuka jalan untuk layanan keuangan online. Contohnya seperti PayPal yang diluncurkan pada tahun 1998, yaitu menjadi salah satu pionir dalam pembayaran digital lintas negara. Kemudian selanjutnya pada awal tahun 2000-an, bank memperkenalkan layanan perbankan internet atau internet banking dan mobile banking. Hal ini mempermudah akses ke layanan keuangan tanpa perlu kantor cabang. Lanjut kepada era berikutnya yang dinamakan era inovasi, di mana mulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2010, muncul teknologi baru seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan yang mendorong lahirnya layanan fintech yang lebih beragam. Contoh-contoh layanan fintech yaitu berupa peer-to-peer, pay-to-pay lending, crowdfunding, dan e-wallets yang sudah menjadi populer. Kemudian ada lagi salah satu layanan fintech yaitu fintech yang mengubah sektor asuransi dan investasi seperti robo-advisor dan insurtech. Berikutnya ada krisis keuangan tahun 2008. Krisis keuangan ini menjadi katalis lahirnya banyak fintech karena masyarakat mencari alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan transparan. Kemudian startup fintech antara lain ada seperti perusahaan Stripe, Square, dan Revolut yang mengubah cara pembayaran, investasi, dan pengelolaan keuangan. Oke, selanjutnya masih tentang sejarah fintech. Kita masuk kepada era transformasi global, di mana mulai dari tahun 2020 sampai dengan masa depan. Yang pertama itu ada pandemi COVID, salah satu katalis yang mempercepat adopsi fintech di seluruh dunia. Karena meningkatnya kebutuhan akan pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis aplikasi.
Yang kedua ada inklusi keuangan, di mana fintech membantu menjangkau populasi yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal, terutama di negara berkembang. Dan yang ketiga ada integrasi teknologi. Teknologi seperti AI, blockchain, dan open banking terus mendorong inovasi baru di sektor ini. Oke, kita akan masuk kepada manfaat-manfaat fintech. Berikutnya ada beberapa manfaat dari fintech, yaitu seperti mempermudah layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi jumlah pinjaman yang mempunyai bunga tinggi, dan meningkatkan perkembangan usaha baru. Dari manfaat-manfaat ini kita dapat menyimpulkan bahwa fintech berperan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan modern. Dan juga fintech mendukung transformasi digital dalam ekonomi global.
Oke, berikutnya ada ciri-ciri dari fintech. Di sini terdapat ciri-ciri fintech yang berupa transparan dalam hal biaya dan keuangan, dalam hal biaya dan bunga. Kemudian memiliki situs resmi yang dapat diakses oleh nasabah, memiliki kontrak yang jelas dan dapat dihubungi kapan saja, dan juga menyertakan persyaratan pengajuan yang masuk akal, seperti melampirkan KTP, NPWP, bukti riwayat kredit, serta SUP untuk pebisnis. Oke, berikutnya masuk kepada jenis-jenis fintech. Fintech di Indonesia terus berkembang, memberikan berbagai solusi untuk kebutuhan keuangan masyarakat dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Berikut ada jenis-jenis dari fintech. Pertama itu ada e-wallet, yaitu dompet digital yang berfungsi sebagai tempat menyimpan uang elektronik. Kemudian yang kedua ada P2P lending atau peer-to-peer lending, yaitu layanan peminjam dana yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara daring. Yang ketiga ada crowdfunding, yaitu layanan yang penggalangan dana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak donatur. Dan ada digital payment, yaitu layanan pembayaran tagihan seperti pulsa, token listrik, dan kartu kredit.
Oke, berikutnya masih lanjut kepada jenis-jenis fintech. Itu ada layanan wealth management, yaitu di mana fintech membantu pengguna mengelola investasi dan keuangan mereka, termasuk saham, reksadana, atau robo-advisor. Contohnya seperti Ajaib atau Bibit. Kemudian berikutnya ada InsurTech atau insurance teknologi, di mana fintech, di mana produk ini, layanan ini fokus pada teknologi untuk layanan asuransi, seperti pembelian polis secara online, klaim cepat, dan perhitungan premi. Contoh aplikasinya ada Koala atau Pasar Polis. Berikutnya ada remittance. Fintech ini memudahkan pengiriman uang, baik domestik maupun internasional, dengan biaya lebih rendah dan waktu yang lebih cepat. Contoh aplikasinya ada Flip dan Wise. Kemudian ada crypto dan blockchain, di mana fokus pada aset digital dan teknologi blockchain seperti perdagangan mata uang kripto dan tokenisasi aset. Contoh aplikasinya ada Indodana, Indodax, dan Pintu. Oke, berikutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, Isna ini. Baik, terima kasih untuk partner saya yang telah menjelaskan sebelumnya mengenai vintage. Nah, di sini kita masuk nih ke salah satu jenis vintage yaitu peer-to-peer lending atau di sini kita singkat P2P lending. Nah, di sini kita mau belajar dulu nih soal sejarahnya. Nah, di mana peer-to-peer sendiri ini atau yang juga dikenal dengan nama crowd lending adalah model pembiayaan yang memungkinkan individu untuk meminjam dan meminjamkan uang secara langsung tanpa melibatkan perantara tradisional seperti bank dan apa yang ada di slide.
sekarang itu menunjukkan sejarah secara singkatnya, yang dimana pada tahun 2005 peer-to-peer lending ini pertama kali muncul dan ada perusahaannya yang bernama Zopa yang berbasis di Inggris yang menyebabkan perubahan sudut pandang masyarakat akan keuangan dan mendobrak tradisi bank konvensional akan proses kredit. Yang dimana Zopa sendiri ini memperkenalkan konsep di mana individu bisa meminjam uang dari individu lain dengan proses yang lebih transparan dan tanpa melibatkan bank. Nah, untuk perusahaan Zopa sendiri ini, dia menawarkan bunga yang lebih kompetitif bagi peminjam dan juga investor, membuka jalan bagi model bisnis ini untuk berkembang. Nah, lalu berikutnya setelah Zopa ini muncul gitu dan bertahan, lanjut nih hingga 2006. Nah, ada nih mengikuti jejak Zopa ini, Lending Club dan Prosper mulai didirikan di Amerika Serikat. Nah, sejak saat itu industri peer-to-peer lending berkembang pesat hingga saat ini. Nah, pasar terbesarnya sekarang ada di negara Cina, disusul negara Amerika dan benua Eropa. Nah, di sini pada tahun 2006 ini Lending Club didirikan di AS dan segera menarik perhatian investor. Jadi setelah adanya Zopa, terus dilanjut nih gitu, yang lain juga FOMO gitu ya kan ikut-ikutan buka perusahaan peer-to-peer lending gitu. Nah, salah satunya itu ada Lending Club tersebut. Boleh di next? Oke, dah di sini berikutnya masih mengenai sejarah peer-to-peer lending secara global nih. Nah, lanjutnya yang sebelumnya itu kan ada 2006. Nah, setelah 2006 ada pendirian perusahaan baru gitu yang didirikan gitu untuk mengembangkan peer-to-peer lending sendiri ini. Nah, berlanjutlah nih hingga 2008 yang di mana platform peer-to-peer lending berkembang pesat dengan kecepatan yang luar biasa. Kenyamanan dan kemudahan proses yang ditawarkan sangat disukai oleh pendana dan peminjam dana. Nah, di sini kurangnya perantara dalam proses kredit membuat platform ini bekerja secara efisien dengan biaya yang sedikit. Nah, sehingga uang yang disimpan kembali akan menjadi keuntungan bagi pendana. Nah, di 2008 sendiri, kenapa peer-to-peer lending platform ini juga menarik perhatian? Karena di tahun yang sama eh, ada global financial crisis. Nah, krisis ini tuh mendorong banyak individu mencari alternatif pinjaman yang lebih terjangkau daripada bank-bank tradisional yang lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Lanjut ke hingga 2010,
pada 2010 ini, di bulan Agustus tepatnya, nah, pemberi pinjaman peer-to-peer lending mulai fokus ke pinjaman bisnis yang diinisiasi oleh perusahaan funding circle. Nah, sekarang di seluruh dunia tercatat ada ribuan platform peer-to-peer lending yang telah mendistribusikan pinjaman senilai miliaran. Lebih tepatnya nih, untuk sejarah peer-to-peer lending secara global sendiri, setelah tahun 2010 ini, eh, platform peer-to-peer lending ini terus berkembang nih dari 2011 hingga 2014 mengalami pertumbuhan pesat dan regulasi yang dimana popularitasnya ini jadi tinggi banget dan banyak banget platform yang bermunculan di berbagai negara gitu. Yang dimana pada 2011 Lending Club atau perusahaan peer-to-peer lending yang pertama juga itu setelah Zopa menjadi platform pertama yang mendapatkan lisensi sebagai lembaga peminjaman terdaftar di AS. Terus pas di 2013 juga ada Funding Circle, itu platform peer-to-peer lending yang berfokus pada pembiayaan UKM atau usaha kecil dan menengah. Nah, diluncurkannya di Inggris nih untuk Funding Circle sendiri dan berkembang di negara-negara lain. Lalu di 2014, lebih tepatnya di Amerika Serikat, ada Prosper, yaitu salah satu platform peer-to-peer lending terbesar yang mencatatkan rekor 1 miliar dolar dalam transaksi pinjaman. Nah, pada periode ini nih, pada periode awal-awal sejarah peer-to-peer lending ini, beberapa negara juga mulai memperkenalkan regulasi untuk mengawasi industri peer-to-peer lending tersebut gitu, karena dilihat dari situasinya gitu ya, platform peer-to-peer lending ini semakin berkembang gitu, nggak menurun trennya gitu. Makanya negara-negara juga mulai memperkenalkan regulasi untuk mengawasi platform tersebut gitu. Misalnya nih, kalau di Amerika Serikat ini ada Securities and Exchange Commission atau SEC gitu. Mereka mulai memantau dan mengatur peer-to-peer lending sendiri, memastikan bahwa platform beroperasi dengan transparansi dan melindungi investor. Kalau misalnya sejarah peer-to-peer lending global ini sendiri gitu ya, hingga eh, sekarang gitu trennya itu dari 2018 pasar peer-to-peer lending global ini semakin oke gitu, semakin berkembang lebih baik gitu. Nah, yang dimana bermunculan juga beberapa platform besar mulai menghadapi tantangan dalam profitabilitasnya dan keberlanjutannya. Nah, sementara yang lain berfokus pada diversifikasi layanan dan pendanaan, peer-to-peer lending juga mengalami konsolidasi nih, dengan beberapa platform besar mengakuisisi yang lebih kecil atau bermitra dengan institusi keuangan besar untuk memperluas layanan mereka. Nah, yang dimana bisa ketahui gitu loh, saat ini peer-to-peer lending semakin berkembang ke berbagai sektor, termasuk untuk pembiayaan properti, crowdfunding untuk proyek sosial, dan pembiayaan usaha kecil. Nah, regulator di berbagai negara ini semakin menekankan pada perlindungan investor, mitigasi risiko, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan data dan penipuan. Peer-to-peer lending juga menghadapi. Oke, lanjut mengenai sejarah peer-to-peer lending secara global. Nah, di sini peer-to-peer ini karena sangat trending gitu ya kan, sampai yang lain banyak membuka platform untuk peer-to-peer lending sendiri. Nah, di sini ke depannya peer-to-peer ini menjadi tren baru nih yang baik
untuk masa depan sendiri gitu. Untuk saat ini, peer-to-peer lending semakin berkembang ke berbagai sektor, termasuk untuk pembiayaan properti, crowdfunding untuk proyek sosial, dan pembiayaan usaha kecil. Nah, regulator di berbagai negara ini juga semakin menekankan pada perlindungan investor, mitigasi risiko, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan data dan juga penipuan. Nah, kalau untuk dari sisi persaingannya sendiri nih, peer-to-peer lending ini persaingannya itu langsung dengan blockchain dan juga cryptocurrency untuk dari sisi teknologi keuangan lainnya. Tuh. Karena eh, yang bisa nyamain nih gitu mengenai peer-to-peer lendingnya sendiri ini ada di blockchain dan juga cryptocurrency itu sendiri gitu karena dua hal ini nih dapat menawarkan sistem pembayaran dan peminjaman yang lebih terdesentralisasi dan juga aman. Jadi untuk sejarah peer-to-peer lending sendiri nih secara global, peer-to-peer lending telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan tahun 2005 dengan Zopa di Inggris dan ada Lending Club di AS, di Amerika Serikat. Nah, seiring waktu, sektor ini telah menarik perhatian banyak negara, platform baru dan juga investor, serta mengubah cara orang meminjam uang dan meminjamkan uangnya gitu. Sementara industri ini terus berkembang, ada tantangan regulasi, ada risiko kredit, dan perubahan teknologi akan membentuk arah masa depan peer-to-peer lending secara global. Next. Nah, kalau tadi kan kita lihat sejarah peer-to-peer lending secara global. Nah, kalau di sini ada sejarah peer-to-peer lending di Indonesia sendiri. Nah, kalau di Indonesia, peer-to-peer lending ini mulai hadir di Indonesia sejak 2016. Mengacu pada peraturan OJK tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Nah, kalau di Indonesia ada yang namanya Coinworks, yang dimana didirikan oleh Benedicto Haryono, adalah perusahaan peer-to-peer lending pertama di Indonesia. Nah, Coinworks ini hadir di pertengahan 2015. Mulai proses codingnya di 2015 juga dan resmi terdaftar serta diawasi OJK pada 2016. Nah, sejak awal 2016 ini, banyak perusahaan vintage ya yang serupa dengan Coinworks ini juga bermunculan dan kini terdapat 149 perusahaan peer-to-peer lending terdaftar berizin OJK. Nah, untuk regulasi dan resmi beroperasi pada tahun 2016-nya ini nih, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, menjadikan tahun ini tonggak penting dalam perkembangan peer-to-peer lending di Indonesia. Nah, di tahun yang sama ini, Coinworks menjadi salah satu platform pertama yang terdaftar dan diawasi oleh OJK tersebut. Nah, terus dari sini karena ternyata Coinworks ini berhasil gitu ya, karena menjadi ajang baru juga gitu ya di Indonesia dan berhasil lah fenomena ini tuh jadi memicu munculnya berbagai perusahaan fintech lainnya gitu. Lalu untuk setelahnya nih, setelah regulasi dan ternyata penerapan peer-to-peer lending ini tuh berhasil gitu ya di Indonesia dan mulai bermunculan nih perusahaan fintech lain. Nah itu tuh berlanjut tuh adanya perkembangan yang semakin pesat di era tahun 2017 hingga 2019 dan di mana industri peer-to-peer lending ini tumbuh pesat didorong oleh meningkatnya adopsi
teknologi keuangan di Indonesia dan juga banyak platform baru bermunculan yang menawarkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi individu maupun usaha kecil dan menengah. Lalu lanjut nih gitu untuk peer-to-peer lending sendiri gitu ya kan. Pas di 2020 OJK ini memperketat pengawasan terhadap peer-to-peer lending untuk mengatasi tantangan seperti market pinjaman ilegal dan perlindungan konsumen. Nah, perusahaan yang beroperasi tanpa izin resmi dari OJK mulai ditindak tegas gitu. Ya, biasalah ya kalau misalnya Indonesia gitu udah mulai paham nih alurnya gimana gitu. Apalagi kan ini basisnya web aja gitu, basisnya platform aja gitu, bisa bebas diakses gitu sama orang-orang gitu. Jadi kan orang-orang juga mempelajari gimana sih platform peer-to-peer lending ini beroperasi gitu ya kan pasti ada aja tuh juga yang bikin baru-baru gitu ya kan. Nah ternyata uh, yang baru ini tuh platform peer-to-peer lending yang semakin banyak ini tuh diantaranya ada juga lah yang mulai nakal gitu. Salah satunya ya ternyata jadi pinjaman ilegal dan juga bisa jerat banyak konsumen gitu. Banyak yang terjerat lah di situ. Nah, dari situ udah ketahuan dan OJK ini pas di 2020-an itu mulai menindak tegas tuh platform-platform yang ternyata seperti itu gitu. Nah, untuk kondisi terkini nih di 2024, kita ketahui kan tadi ada banyak dan sekarang terhitung ada 149 perusahaan peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin OJK. Tuh. Nah, di sini ya kalau sampai sekarang nih industri ini terus berkembang ya. Terus menjadi solusi alternatif juga soal terkait pendanaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Nah, peer-to-peer lending sendiri ternyata pemanfaatannya itu sangat bagus di Indonesia karena eh, untuk ekosistem vintage Indonesia sendiri tuh jadi lebih beragam gitu untuk pinjam meminjam dan juga pemberian dana sekaligus mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Boleh next? Nah, melanjuti sejarah peer-to-peer lending di Indonesia sendiri. Nah, soal penerapan peer-to-peer lendingnya di Indonesia ini gimana sih gitu ya kan. Nah, kalau di sini kita ketahui penerapan peer-to-peer lending di Indonesia sendiri berjalan dengan lancar gitu. Sebelum adanya 149 perusahaan itu gitu ya kan. Masuk ke peer-to-peer lending ini digolongkan sebagai kategori yang lancar gitu. Karena menurut OJK sendiri, perkembangan pesat dari peer-to-peer lending ini didorong oleh rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Nah, data Kementerian Koperasi dan UMKM juga menunjukkan lebih dari 50 juta UMKM belum tersentuh perbankan meski layak mendapatkan kredit. Nah, dengan ini Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI ini menambahkan rendahnya penetrasi kredit juga menjadi alasan utama maraknya industri peer-to-peer lending di Indonesia. Jadi
bisa kita ketahui nih untuk penerapan peer-to-peer lending sendiri masuknya tergolong mudah gitu, tergolong lancar dan diterima dengan baik oleh orang-orang itu karena orang-orang juga membutuhkan dan aksesnya ini fleksibel gitu untuk peer-to-peer lending sendiri gitu ya kan. Banyak yang belum terjangkau oleh bank-bank konvensional gitu ya. Tapi dengan adanya peer-to-peer lending ini, pendanaan mereka jadi terbantu gitu untuk usaha kecil mereka dan juga untuk usaha-usaha lainnya. Tuh, pembiayaan untuk usaha tuh jadi lebih fleksibel gitu jadinya kan. Nah, untuk setelah penerapan peer-to-peer di Indonesia ini ada, bagaimana sih gitu ya kan regulasinya sendiri nih terkait peer-to-peer lending tersebut gitu ya kan. Karena peer-to-peer lending ini juga diawasi oleh OJK gitu. Otomatis transaksi yang terjadi di platform peer-to-peer lending ini udah dijamin aman gitu ya kan karena ada juga peraturan OJK-nya nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang dimana peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk operasional platform peer-to-peer lending di Indonesia. Tuh. Yang dimana eh, peraturan tersebut juga meliputi mengenai lisensi peer-to-peer lendingnya, seperti platform peer-to-peer lending mana sih yang mendapatkan izin dari OJK gitu. Terus ada perlindungan konsumen, sudah pasti, karena peer-to-peer lending sendiri kalau di Indonesia harus menjaga keamanan dan kenyamanan data peminjam dan pemberi pinjaman. Nah, terus ada batasan pinjaman, ada batasan maksimum jumlah pinjaman yang bisa diberikan oleh peminjam dan diterima oleh lender. Nah, dan juga untuk peer-to-peer di Indonesia sendiri harus ada transparansi, yang dimana platform tersebut harus memberikan informasi yang jelas mengenai risiko, bunga, dan biaya terkait pinjamannya. Nah, kalau sekarang nih, peer-to-peer di Indonesia ini, kan awalnya itu ada Coinworks ya, dan terus mulailah tuh menjamur ada platform-platform yang lainnya. Nah, kalau sekarang nih, mungkin kalian bisa nemu ini, bukan Coinworks aja, tapi ada Investri, ada Modalku, ada Amata, terus juga ada Lending Club Indonesia juga ada di platform peer-to-peer lending di Indonesia ini. Tuh. Namun di sisi lain nih, dengan lancarnya penerapan peer-to-peer lending di Indonesia ini, tentu kita juga mendapat tantangan gitu ya kan. Enggak mungkin lancar-lancar aja gitu. Nah, untuk tantangannya sendiri nih gitu, eh, mengenai peer-to-peer lending di Indonesia, awalnya itu pasti resiko kredit, yang dimana karena banyak peminjam di sektor UMKM gitu ya memiliki profil resiko lebih tinggi gitu. Nah, pemberi pinjaman ini menghadapi resiko gagal bayar. Nah, untuk mengatasi hal ini, platform peer-to-peer lending sendiri harus memiliki sistem penilaian kredit yang baik dan transparan. Terus, maraknya penipuan juga ya kan. Berat, jadi seperti yang sudah dimention sebelumnya gitu ya kan soal keamanan dan penipuan sendiri gitu. Ini tuh harus lebih teliti lagi OJK-nya gitu buat mengetahui nih platform-platform yang nggak terdaftar gitu ya, yang berpotensi sebagai scammer gitu dan nggak punya izin dari OJK tuh yang mana gitu dan sebisa mungkin eh,
ini tuh harus ditindaklanjuti gitu, ditutup oleh OJK. Dan terus tantangan lainnya itu ada regulasi yang terus berkembang. Dari di kita sendiri ini, pemerintah dan OJK ini kan terus memperbarui peraturan gitu ya kan. Nah ini juga menjadi tantangan nih buat kita gitu ya kan, untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen. Namun adaptasi regulasi yang cepat tetap menjadi tantangan itu sendiri gitu ya kan. Nah terus tantangan berikutnya itu ada perihal pendidikan dan literasi keuangan. Nah, karena orang Indonesia sendiri itu banyak, terutama di daerah terpencil yang masih kurang memahami tentang bagaimana cara kerja peer-to-peer lending dan resiko yang terlibat, gitu ya kan. Biasanya ada beberapa orang gitu yang main ambil enaknya aja gitu. Oh iya bisa minjem duit gitu. Yang penting punya duit secara cepat dan gampang gitu ya kan. Tanpa dia paham dulu sistemnya kayak gimana. Jadi kejebaklah tuh gitu ya kan. Kayak main ikut-ikutan aja gitu ya kan. Ini tuh sering dan ini menjadi tantangan juga buat kita ya kan. Tantangan untuk kita yang meminjamkan uangnya gitu maupun ya dari sisi platform penyedia layanan itu sendiri gitu. Jadi untuk penerapan peer-to-peer di Indonesia ini em, se- sebenarnya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan juga ya, berkontribusi pada pemberian akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah, terutama untuk UMKM yang seringkali terpinggirkan dari sistem perbankan tradisional gitu ya kan. Namun tantangan terkait risiko kreditnya, keamanan, dan pendidikan keuangan ini emang perlu terus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri ini. Gitu. Boleh di next? Nah, kalau tadi kita udah kenalan gitu ya kan soal peer-to-peer itu sendiri gitu. Regulasinya gimana, keamanannya gimana gitu. Emang ini tuh asal-usulnya dari mana juga gitu ya kan peer-to-peer lending ada di Indonesia gitu. Nah, kalau sekarang kita masuk nih belajar gimana cara paham kita memahami proses bisnis dari peer-to-peer lending itu sendiri gitu. Nah, kalau cara kerja peer-to-peer ini dari sisi peminjam, nah eh, ya seperti yang kita lihat pada slide, pertama itu peminjam atau di sini kita sebut borrower mengajukan pinjaman dengan menyerahkan data diri, memenuhi syarat, dan melengkapi formulir yang diperlukan. Setelah proses selesai, peminjaman menunggu persetujuan. Lalu, di sini peminjam menawarkan pinjaman kepada calon pemberi dana. Atau di sini pemberi dana ini kita sebut lender. Nah, jika setuju, lender ini akan memberikan pinjaman nih kepada borrower. Nah, peminjam membayar pinjaman sesuai jangka waktu dan bunga yang ditetapkan. Tepat waktu dalam pembayaran penting untuk menjaga kepercayaan lender dan meningkatkan rapor kredit. Jadi, transaksi yang terjadi nih pada proses bisnis peer-to-peer ini semuanya ada rekam jejaknya guys gitu. Jadi akun kalian gitu, akun lendernya juga gitu. Itu kelihatan nih transparan itu gitu. Jadi semakin kalian eh, sering minjam gitu dan tepat waktu juga balikinnya gitu. Itu tuh jadi nilai plus sendiri buat akun kalian gitu karena akun kalian itu akan ada rapor kredit ya guys gitu dan rapor kreditnya ini sendiri gitu bakal ak- bisa dilihat gitu oleh para eh, lender ini gitu yang mau ngasih pinjaman uang ke kalian gitu.
Tuh, jadi kalau lapor kredit kalian bagus itu, nah lender ini tuh makin percaya sama kalian, berarti kayak makin gampang lah gitu kalian bisa dapetin eh, berapa banyak yang mau kalian pinjam gitu. Next, nah kalau tadi kan cara kerja peer-to-peer lending dari sisi peminjam gitu ya. Nah kalau ini dari sisi pemberi pinjaman atau dari sisi lendernya sendiri gitu. Untuk dari sisi lendernya sendiri nih, misal kita sebagai lender ini mendaftarkan diri dengan menyertakan data diri, identitas, NPWP, dan juga rekening. Gitu. Udahlah isi administrasinya. Habis itu setelah terdaftar nih, lender dapat memilih pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kriteria dan menganalisis informasi borrower. Tuh. Nah, jika cocok, lender memilih borrower dan platform peer-to-peer lending memproses pinjaman serta mentransfer dana ke rekening peminjam. Nah, di sini lender menetapkan jadwal pengembalian dana juga, dan jika borrower terlambat membayar, sanksi akan dikenakan sesuai kesepakatan. Jadi yang kayak tadi udah aku bilang juga gitu ya kan, kalau lender itu bisa melihat rapor kredit kita gitu, si borrower gitu. Nah itu betul gitu, kayak soalnya di sini aja kita bisa ketahui gitu ya kan. eh Setelah terdaftar itu gitu ya kan, lender ini tuh kan ngajuin pinjaman yang sesuai kriteria yang kita mau gitu ya, pinjaman itu kayak apa gitu. Nah kalau cocok mulailah nih gitu, ada email-email gitu ya, kayak inbox lah gitu yang masuk gitu ya kan, permintaan untuk eh, penerimaan gitu borrower gitu. Nah, dari inbox yang masuk ini ke lender gitu, ke sisi lender, itu lender juga bisa ngeliat guys kayak, oh ya siapa yang mau minjem duit ke aku gitu ya, dilihat gitu. Nah, dari situ tuh dia bisa ngebandingin guys antara satu borrower dengan borrower yang lain gitu. Jadi semakin bagus rapor kredit kalian gitu, itu semakin terlihat juga tuh, semakin terlihat menonjol di mata lender gitu. Jadi kayak semakin mudah lah kalian mendapatkan dana dari lender gitu. Nah, buat transfer dananya sendiri ini yang aku ketahui sih berdasarkan apa yang kita bisa lihat juga di slide gitu ya kan. em, Proses transfernya ini berarti diurus oleh platform peer-to-peer lending itu sendiri gitu ya kan. Soalnya kan di awal untuk lender sendiri juga masukin data diri, NPWP, dan juga rekening gitu ya kan. Jadi eh, rekening kalian ini udah otomatis terhubung dengan platform peer-to-peer lending gitu guys gitu. Kalau misalnya kalian deal gitu, punya dealing gitu with borrower gitu di platform peer-to-peer lending ini sendiri gitu. Nah, berarti pas dealing itu yang proses itu ya dari platform peer-to-peer ini gitu. Jadi otomatis rekening kalian juga langsung kepotong gitu balance-nya dan langsung ke transfer ke akun si borrower yang dealing sama kalian gitu. Jadi lebih aman langsung di platform itu sendiri gitu ya. Cuma riskannya bagi kita gitu ya kan, para lender ini, kalau misalnya ada kebocoran data itu ya berarti rekening kita juga keikut serta gitu ya kan, dapat bocoran gitu. Nah, kita next.
Nah, ini terkait pengawasan dan pengaturan P2, peer-to-peer sendiri. Ya. Nah, kalau terkait pengawasan dan pengaturan peer-to-peer sendiri gitu. Pengawasan dan pengaturan peer-to-peer secara global ini bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksinya gitu. Dengan tujuan utama sama melindungi konsumen, mencegah penipuan, dan memastikan stabilitas keuangan dari negara itu sendiri. Untuk peer-to-peer sendiri ini kan bukan cuma di Indonesia gitu ya, tapi di berbagai negara gitu. Banyak yang jauh lebih modern gitu, lebih canggih platform peer-to-peer lendingnya gitu ya. Namun eh, di seluruh negara ya sama gitu tujuannya untuk melindungi konsumen dan juga memastikan stabilitas keuangan di negara tersebut gitu. Kalau di Indonesia sendiri gitu, untuk peer-to-peer lending ini diawasi oleh OJK dengan adanya berbagai regulasi yang ada gitu ya kan tadi ada peraturan OJK juga gitu untuk konsumen dan juga untuk lendernya untuk memastikan keamanan transaksi di platform peer-to-peer sendiri gitu ya kan. Nah, di sini eh, OJK juga memastikan nih sebagai regulator utama mereka ini wajib mengetahui gitu kalau yang join di web di platform peer-to-peer lending sendiri ini udah mematuhi peraturan terkait perlindungan data, transparansi, dan juga batas maksimum pendanaan bertransaksi di platform tersebut gitu. Oke, kita bisa next. Di sini ada prinsip umum dalam pengawasan peer-to-peer secara global. Nah, prinsip umum peer-to-peer ini ada transparansi, perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan juga anti pencucian uang gitu. Nah, untuk transparansi sendiri, regulasi menuntut platform untuk menyediakan informasi jelas tentang biaya, risiko, dan pengelolaan data, pengelolaan dana. Terus mengenai perlindungan konsumen ini kita mengutamakan peer-to-peer lending sendiri platformnya ini mengutamakan keamanan data pribadi dan juga menghindari praktik predator gitu atau yang curang-curang tadi itu. Nah, kalau untuk di bagian manajemen risiko sendiri, platform peer-to-peer ini diwajibkan memiliki mekanisme mitigasi risiko, termasuk analisis kredit yang ketat. Nah, untuk bagian anti pencucian uang ini merupakan kebijakan wajib untuk mencegah kegiatan ilegal melalui platform peer-to-peer. Boleh next? Baik, kita di sini menuju akhir gitu yang dimana setelah tadi juga ada penjelasan dari teman saya gitu, ada juga penjelasan sedikit juga dari saya gitu. Kita mencapai kesimpulan bahwa terkait vintage dan juga salah satu jenisnya yaitu peer-to-peer lending gitu. Nah, yang dimana vintage sendiri di Indonesia gitu ya kan, terutama peer-to-peer lending ini telah mengubah sektor keuangan dengan menawarkan layanan yang lebih inklusif, cepat, dan juga efisien. Nah, peer-to-peer lending ini menghubungkan peminjam atau borrower dengan pemberi pinjaman, yaitu lender, tanpa perantara tradisional. Nah, ini memudahkan akses dana untuk UMKM yang belum terjangkau oleh perbankan gitu, atau bank-bank konvensional lainnya.
Nah, perkembangan peer-to-peer lending ini didorong oleh rendahnya inklusi keuangan dan penetrasi kredit di Indonesia dengan lebih dari 50 juta UMKM yang layak mendapatkan kredit. Nah, vintage lainnya seperti payment gateway, crowdfunding, dan digital banking juga berkembang pesat memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Dengan dukungan regulasi dari OJK, Vintage terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Jadi, eh, di Indonesia sendiri, perkembangan vintage terus berkembang ke arah peer-to-peer lending ini gitu berkembang pesat dari tahun ke tahun gitu ya kan diterima oleh Indonesia hingga akhirnya sekarang dua hal tersebut yaitu vintage dan juga jenis vintage yaitu peer-to-peer lending ini dapat membantu inklusi keuangan yang ada di Indonesia gitu. Oke, sekian menutup ya. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya yang telah memberikan yang, eh, perhatian kalian sudah melihat presentasi materi terkait fintech dan juga peer-to-peer lending dari kelompok kami gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.